Memang kalau kita berbicara di dalam sejarah umat manusia, ini untuk pepeling bagi kita, dari kita, untuk menyelami pada, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah terhadap dampak kehidupan diri kita sendiri. Bahwa dalam sejarah umat manusia, dari zaman ke zaman, dari semua keberadaan para utusan, para rasul, kehebatannya itu dianggap sesuatu yang melegenda, diuri-uri, kemudian dijaga, dilestarikan oleh umat-umat setelahnya. Apalagi saat sudah memberikan dampak terhadap kehidupan ekonominya, bahwa konsep atau teori hasil dari melestarikan itu sudah dapat menghasilkan ekonomi, menghasilkan kehormatan, menghasilkan kemuliaan hanya dengan berbicara konsep orang masa lalu, padahal nggak kenal dengan masa lalunya, maka akan menjadi semakin berat. Maka sampai ayat alam yakni ladina amanu tasyau robbahum, belum saatnyakah kalian untuk berserah diri, pasrah, bahwa kamu tuh nggak mengenal dan nggak tahu apa-apa. Belum saatnya kamu untuk hanya tidak berbicara tapi tidak mengenali murka besar Allah, bencinya Allah kepada mereka yang berbicara hanya melalui konsep, hanya melalui angan-angan, hanya melalui bacaan-bacaan, tapi tidak mengenal, tapi seperti orang yang benar mengenal. Kemudian dikatakan ini persis mithlun, ini persis seperti yang diturunkan oleh para rasul. Kemudian mengatakan indah Allah, kebencian Allah, kemurkaan Allah. Dalam sejarahnya begitulah terulang. Saat mendengar tentang adanya azab paceklik dosa kafir, saat mendengar tentang Namrud, saat mendengar tentang Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang azab yang menimpa mereka, Fir'aun, kaum Ad, dan seterusnya dan sebagainya, kaum Solomon, mereka selalu menghujat orang-orang masa lalu yang tidak bisa menerima keberadaan Rasul yang ada di antara mereka sendiri, dengan argumen yang juga luar biasa. Wong sejaman, wong kita saja nggak sejaman aja ingin iman, yang sejaman kok malah nggak mau, goblok, kan begitu. Selalu terulang lagi. Padahal ngeloknya itu dia sendiri juga tidak mau mengakui. Pada saat di zaman Nabi Musa, orang-orang sekarang ini ngelok-ngelok ke orang-orang yang sejaman dengan Nabi Musa, bodoh, jahil, nggak gelem ngakon Nabi Musa sebagai utusan, bodoh, kan gitu. Itu sing ngelok nih umat-umat zaman Nabi Daud. Tapi mereka juga gak mengakui Nabi Daud gitu. Lucu kan? Lucu nih gak iso guyu. Nanti terulang lagi begitu terus. Kemudian kalau ada yang sezaman yang itu dianggap kena azab itu ya, itu langsung wah itu di sana nggone Namrud, koyok Namrud yang begitu seterusnya. Tidak pernah berpikir kemungkinan bahwa kita di zaman saat ini adalah seperti yang menentang. Kalau ada satu komunitas, kemudian banyak peristiwa-peristiwa di dalam komunitas itu yang tidak beres dalam memahami agama dan perilakunya, umpamanya di kita Pomosda atau Jatayu, perilakunya itu kita tukaran di antara kita, olok-olokan di antara kita, nggak bisa menunjukkan dan menampakkan umatan wahidah di antara kita, tidak saling support di antara kita, itu kuat dalam perilaku kehidupan kita. Menjadi aneh kalau kamu tetap merasa bahwa Jatayu,
Pomosda ini benar begitu. Seharusnya begitu. Apa meneh tokoh-tokoh di Gunung Jatayu akeh sing meninggal atau modar gitu loh. Upamanya begitu. Aneh. Kalau kamu berpikir kami benar, upamanya kan begitu, seharusnya ini berpikir kemungkinan begitu. Itu berpikir kemungkinan. Gek saya salah kan gitu. Kan seharusnya kan begitu. Tapi perlakunya kan tetap kita kan nggak mau ngakui, tetap kita benar gitu. Padahal diuji berbagai bentuk situasi dan keadaan yang diantara kita saling tukaran, saling olo-oloan, sering membuat kesepakatan, kita rapat membuat kesepakatan, kita sepakati yuk surga itu begini, isinya ini, kita sepakati yuk widodari itu begini, kita sepakati yuk yang dimaksud tajrim tadil anhar khalidina fiha abada itu ini, ayo kita sepakati yuk, kan gitu. Buat kesepakatan, akhirnya kita buat kesepakatan justru saling tukaran di antara kita. Kok tukaran? Karena yang namanya wawasan bukan ilmu itu pasti sangat memiliki kemungkinan besar terjadi konflik. Kenapa? Karena sama-sama tidak bisa membuktikan. Kowe debat tentang widodari, kowe debat tentang surga, ya nggak akan ketemu. Akhirnya apa? Ya wis saling menghormati pendapatmu ngono, moga-moga we bener, moga-moga aku ya bener, kan gitu aja. Engkau naik mati lah ya roh, kan gitu aja, paling kan begitu. Dan itu yang kita gunakan paling itulah gitu. Jadi kita sudah hilang rasional dan akal kita karena fanatisme, karena kultusisme, karena bekuisme kan gitu. Dan kita menggunakan argumen dengan sistem dan mekanisme struktur cocok logi kan itu. Cocok logi apa toh? Nek basa Jawane gotak gatik matuk cocok, sing cocok dinggo, sing gak cocok dibuang, mbok owi bener kan gitu. Mbok cocok akan tetapi waduh, saya nggak berada di dalam sistem, wah nggak bisa untuk menghasilkan kehormatan, nggak bisa menghasilkan kemuliaan, nggak bisa menghasilkan pujian, nggak bisa menghasilkan uang, ya berarti dibuang walaupun itu benar begitu. Itu namanya cocok logi, digodak gadek matuk